Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Dutch Scraper khususnya menu converter. Jadi, saya jelaskan dulu apa sih fungsinya menu converter ini ya. Jadi, fungsi converter ini untuk mengubah atau menyesuaikan kolom-kolom hasil scraping yang dilakukan oleh Dutch Scraper menjadi eh, kolom yang sesuai dengan template mass uploader yang akan kalian gunakan nantinya ketika mau upload produk ke marketplace. Nah, di sini berarti source yang kita gunakan adalah source hasil watermark, bukan hasil scraping. Bagi teman-teman yang pengen tahu detail apa sih maksudnya watermark, ada di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman kalau menonton video ini pastikan sudah menonton video sebelumnya. Jadi jangan lompat-lompat. Takutnya nanti akan jadi masalah, nanti akan ada nanya lagi apa fungsi watermark, nanya lagi kok image-nya nggak bisa di-upload dan lain-lainnya. Jadi pastikan semua fase yang diinfokan di tutorial itu dilakukan. Baru teman-teman ke sini. Oke ya. Nah, di sini teman-teman saya asumsikan kita udah melakukan proses watermark. Jadi kita browse file hasil watermark. Di sini saya masuk ke D, WM result. Nah, ini adalah hasil watermark yang sudah saya lakukan sebelumnya ya. Lalu kita masukkan lokasi file yang akan kita convert ini akan disimpan di mana. Nah, ini saya tinggal pilih aja. Saya pilih di D aja. Teman-teman bisa pilih satu misalnya folder lain ya yang udah teman-teman bikin. Kalau saya sih di D aja ya, biar lebih simple. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman tinggal pilih mau di convert ke template apa. Di sini ada 4 pilihan. Mas upload Shopee dasar. Di sini contoh kasus Shopee ini ada basic template. Ini yang saya maksud dengan template dasar ya. Jadi teman-teman untuk ke depan, teman-teman harus menggunakan template basic. Jadi jangan menggunakan template advance. Kalau basic ini semua kategori bisa kalian masukkan di template basic. Jadi tidak perlu per satu file, satu kategori ya. Kalau dulu kan ya, template masa Shopee dulu itu agak ribet karena satu file, satu kategori. Nah, ini Shopee udah lebih memudahkan di mana dia memberikan template yang bisa dimasukkan semua kategori di dalamnya. Kayak gitu ya. Ini contoh untuk Shopee. Lalu Topet. Nah, Mas upload Topet. Seingat saya, 1 atau 2 hari yang lalu Topet sudah berubah template Mas uploadnya. Dan kebetulan di versi yang sekarang ini sudah saya update juga. Jadi harusnya udah sesuai. Oke. Nah, kalau kalian mau pilih template Topet, tinggal dipilih aja. Lalu ada BL tanpa watermark. Dengan merek ya maksudnya. Nah, maksudnya apa sih Mas? Jadi, kalau BL itu memang template-nya per kategori. Tapi, sebenarnya hanya ada 2 macam template yang ada di BL. Template yang ada mereknya atau template yang tidak ada mereknya. Jadi, kapan kalian mau menentukan saya mau BL yang tanpa merek atau dengan merek gitu kan ya. Itu teman-teman download dulu template aslinya BL, nanti dilihat di dalamnya. Ada nggak sih atribut merek di dalamnya? Kalau ada ya pilih dengan atribut merek. Kalau tidak ada, pakai yang tanpa. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, khusus untuk BL, karena dia template-nya itu per kategori, jadi kita nggak perlu lakukan proses cek kategori. Tapi kalau Shopee ataupun Topet, karena template-nya itu menggunakan template basic, dalam artian template yang bisa dimasukkan berbagai macam kategori di dalamnya. Jadi teman-teman harus melakukan proses cek kategori dulu di sini. Oke ya, saya coba contohkan yang Shopee misalnya, cek kategori. Nah, di sini itu teman-teman diinfokan bahwa dari file yang result tadi, WM result yang tadi, coba kita buka ya WM resultnya ya. Nah, contoh di sini. Ini sebenarnya satu produk tapi punya banyak varian. Makanya di sini datanya hampir sama semua gitu ya. Yang membedakan adalah di bagian kanannya. Tuh. Variasinya berbagai macam. Jadi di scraper terbaru ini
bisa jadi satu produk punya banyak baris data ya, karena dia punya banyak varian. Jadi teman-teman jangan bingung, kok dalam satu file ini saya scraping cuma 80 produk, tapi isinya mungkin 120 atau 130. Kenapa? Karena tadi satu produk mungkin bisa jadi punya variasi yang cukup banyak sehingga dia eh, akan terjadi hasilnya seperti ini, kayak gitu. Jadi satu produk ini ternyata banyak banget variannya, makanya dia turun ke bawah ya. Jadi ini bedanya dengan hasil scraping 2.0.6 ke bawah, di mana ketika ada varian dia akan ke samping ya, sedangkan yang 2.0.7 ini dia sudah ke bawah. Jadi akan lebih memudahkan ketika kita mau upload ke Shopee sebenarnya. Nah, kalau ini kan kita kan ke mana ya tadi ya? Oke, kita ke Shopee ya. Nah, di Shopee ini kan berarti kategori cuma satu. Karena apa? Fashion, baju gitu kan ya. Fashion, baju, dan busana muslim. Ya gitu. Jadi hanya satu. Nah, disinilah kita isi manual. Nah, sebelum kita isi manual, kita sync kategori. Ini apa sih maksudnya sync kategori? Jadi ini juga hanya ada di fitur terbaru versi Scraper 2.07. Ini apa sih maksudnya? Jadi teman-teman, dengan adanya sync kategori ini, jadi teman-teman akan diinfokan jika di webnya Dashboard itu sudah ada kode kategori yang di mapping. Jadi ini kayak referensi lah, jadi atau apa ya, suggestion buat teman-teman untuk menginput kode kategori yang sesuai. Nah, coba kita sync dulu ya. Nah, oke. Di sync kategori ini saya kemarin kasih sampel. Jadi di web dashboard udah tersimpan bahwa kode kategori ini 30. Nah, tapi ini saya kemarin cuma testing doang. Jadi ini bukan real kode kategori yang benar. Jadi kita harus cek dulu. Ini karena sampel ya. Jadi baiknya memang teman-teman harus cek dulu. Ini apa namanya? Kode kategori ini udah benar atau belum. Contoh ya. Berarti fashion pria, baju muslim, busana muslim pria. Nah, kita coba cek di Shopee itu kode kategorinya apa. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke Shopee, pilih Mas Upload ya. Ada kan menunya Mas Upload. Nah, setelah itu teman-teman ada di sini namanya kategori tree. Nah, di sini teman-teman view. Kalau teman-teman nggak mau ribet, langsung aja nih seller Shopee, portal, kategori. Di sini teman-teman akan disuguhkan list kode kategori dari Shopee-nya. Seperti itu. Sambil kita nunggu, saya akan coba ke Topet dulu ya. Nah, coba kita close dulu. Kita ke Topet aja ya. Nih, ke Topet. Kita cek kategori juga. Nah, di Topet, fashion pria, baju muslim, dan perlengkapan apa nih? Perlengkapan sholat, rambut pria. Nah, ini apa nih? Jadi sebenarnya acuan kalian tuh kategori ketiganya aja ya. Jadi nggak perlu kalian pusing-pusing kategori 1 dan 2 nih. Jadi coba lihat ini kategori ketiga, nah terus kalian cek lah di kalau Topet, kalau Shopee kan kalian harus cek ke sini ya. Cek ke list kategori yang ada di web. Tapi kalau Topet itu dia punya template. Dia ada di template-nya. Jadi teman-teman download dulu template Mas uploadnya Topet. Nanti di dalamnya ada sheet daftar kategori. Nah, di sheet inilah kalian harus mengecek baju muslim pria itu apa pandanannya, apa yang sesuai. Contoh ya, kita cari aja nih, baju muslim. Tunggu bentar. Oke, nggak ada. Kita coba cari yang paling mendekati ya. Paling mendekati agak panjang ya, kita coba baju ya. Next. Nah, baju muslim. Nah,
ada nih, pakaian muslim pria. Nah, di sini karena yang paling mendekati itu adalah baju koko pria, maka kita gunakan baju koko pria ya. 2580. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oh ya, kita sync dulu ya, siapa tahu sudah ada yang mengisi data kode kategori ini. Jadi karena ini berarti belum ada yang menginputkan data ini sebelumnya, jadi kita isi sendiri. Oke, setelah isi kita save. Oke, data terisi, kita close. Nah, kita coba tes lagi ya, cek kategori. Nih, kita sync lagi. Sip. Yang sudah kita input tadi akan terrecord di database dashboard di web. Sehingga ketika kedepannya ada orang lain yang mengalami hal yang sama di mana data mereka belum ada nih mapping antara kode kategori dari Topet dari BL ke Topet. Nanti ketika mereka sync, lalu mereka akan melihat inputan dari kita. Nah, ini sifatnya suggestion, teman-teman. Ini sifatnya apa ya? Hanya referensi lah. Jadi, teman-teman terserah nih, mau langsung percaya aja dengan apa yang ada di web, atau teman-teman, gue nggak yakin nih isian teman-teman nih. Gue coba lagi cek. Nah, silakan dicek sendiri ya di sini. Tapi kalau teman-teman, gue ngikut aja lah apa yang ada di web, gitu ya, langsung aja nanti. Ini normalnya nih, kalau orang lain yang belum pernah mengisi ini kan akan seperti ini. Nah, angkanya nih kayak gini kan ya. Ketika awalnya 0 terus kita sync, nanti akan keluar save-an dari teman-teman yang lain di mana angkanya adalah 2580. Nah, di sini di data teman-teman masih 0 nih. Nah, untuk itu teman-teman silahkan menentukan sendiri. Gua mau ngikutin langsung apa yang sudah diinput oleh teman-teman di dashboard atau gua mau isi sendiri. Nah, silahkan pilih yang mana. Kalau teman-teman gua yakin lah pasti benar nih. Ya udah 2580. Tapi ingat ya, ini resikonya ditanggung oleh masing-masing. Karena apa? Ketika ada salah kode kategori yang diinputkan di mas upload, bisa jadi itu akan menjadi warning dan nanti suatu saat bisa masuk ke moderasi mode. Jadi teman-teman hati-hati dalam bentuk kategori karena dari sinilah marketplace bisa tahu bahwa ini kemungkinan nih pakai tools nih. Karena apa? Dia ngasal ngisi kode kategori ya gitu loh. Paham ya? Tapi kembali lagi ke teman-teman, kalau sebenarnya teman-teman yakin, ya silakan aja ikutin. Kalau enggak, ya paling enggak teman-teman cek aja lah. Kode ini apa sih? Benar nggak dengan yang ada di mappingan ini kayak gitu loh. Ya, kayak gitu aja. Jadi semoga dengan adanya referensi kode sync web ini teman-teman udah nggak yang blank banget bagaimana caranya menentukan kode kategori yang ada di marketplace seperti itu. Udah kita save. Setelah kita save, kita close, kita udah nentuin, tinggal convert aja. Selesai untuk Topet. Tadi untuk Shopee, oke. Untuk Shopee kita mesti login dulu. Om Bowo pinjam dulu ya account-nya. Tadi busana muslim pria ya. Nah, nanti kita coba cek di Shopee kodenya apa. Nah, di sini ya. Coba kita cari aja. Busana muslim. Oke, tampaknya nggak ada. Baju tadi ya. Kayaknya. Baju. Oke ya, setelah kita cek nih ada baju. Lalu di sini ada baju koko. Nah, di sini kita dapat kodenya adalah 12422. Ya udah. Masuk ke sini untuk cek yang kategori buat Shopee-nya. DBL ke Shopee, busana muslim pria, itu yang paling mendekati adalah baju koko tadi ya. Nah, di situ kita coba sync dulu. Nah, ini tadi kan udah sync, yang ini adalah hasil dari referensi di web dashboard. Nah, ini kan karena salah, jadi kita ubah nih yang benernya apa. Nah, oke, yang benernya 12422. Kalau udah kita save. Selesai. Nah, setelah kita save, kita close ya. Nah, harusnya kita tinggal convert aja nih. Terus selesai.
Nah, ini tersimpan di D. Nah, di sini sudah ada nih 2 file ini. Template to Shopee, template to Topet. Tinggal kita buka. Nah, hasilnya udah seperti ini. Jadi kalau dia ke Shopee, karena Shopee support varian, jadi di sini ada pengisian kolom varian ya di Shopee ya. Nah, kalau sudah ada seperti ini kita enak. Jadi dari data yang hasil WM result tadi kan, nah ini kan udah per varian nih. Nanti kalau kita mau ngupload di Shopee itu sudah bisa per varian juga. Karena dari template Shopee-nya itu support varian. Ya, jadi nggak ada masalah. Nih, sudah sesuai untuk pengisiannya. Kode tadi coba kita lihat nih, sudah diisi juga kodenya. Nanti result dari template ini tinggal kalian copas. Jadi ingat ya, ini bukan dipakai langsung untuk diupload, tapi teman-teman tetap harus mendownload template asli marketplace. Lalu kemudian ini di copy datanya, masukkan ke template aslinya. Seperti itu. Terus dicek-cek lagi ada nggak yang kurang sesuai dengan ketentuan dari template aslinya. Kalau udah semua tinggal di-upload. Untuk lebih detail lagi bagaimana cara mengupload menggunakan Mas Uploader Shopee ataupun Topet itu akan ada di video selanjutnya ya. Jadi di sini kita hanya fokus bagaimana mengconvert hasil dari watermark, hasil dari proses watermark ya. Jadi hasil dari scraper di watermark dulu baru di-convert. Nah, itu keluarannya akan menjadi template yang sesuai dengan kebutuhan Mas Uploader dari masing-masing marketplace. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini untuk Shopee. Untuk Topet, kita lihat ya Topet. Nah, untuk Topet cuma 1. Kenapa 1? Padahal di sini kan banyak nih. Ya, kenapa? Kalau Topet itu tidak support varian. Jadi Mas Uploader Topet itu tidak support per varian. Makanya, kalau dia satu produk walaupun banyak varian, tetap kita yang upload hanya 1. Nah, terus gimana kalau kita mau bikin varian? Nah, mau nggak mau, kita harus setting setelah kita melakukan proses Mas Upload di Topet. Paham ya teman-teman? Jadi, Topet nggak bisa upload varian di Mas Upload-nya. Jadi, mau nggak mau, kita upload dulu satu produk ini misalnya, lalu nanti di Topetnya setelah produk ini berhasil kita upload, baru kita edit untuk kita tambahkan varian. Kalau memang ada varian yang harus kita isi, kayak gitu. Tapi kalau nggak ada, ya udah apa adanya aja kita upload. Udah langsung tinggal dipublish nanti di Mas Upload Topet. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan proses bisnisnya lebih mudah dan juga dilancarkan ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.